Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu dia mengenai numerical descriptive. Sebelum kita masuk ke soalnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan statistik. Statistik disebut juga sebagai numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Misalnya di sini jumlah penduduk di suatu wilayah, pergerakan indeks bursa saham, dan sebagainya. Kemudian statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Adapun untuk mengolah statistika deskriptif secara manual, dia terdapat 11 cara, yaitu yang pertama ada rata-rata atau mean, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima range, yang keenam interquartile range, yang ketujuh standar deviasi atau simpangan baku, yang kedelapan varian, 9 z-score, yang ke-10 coefficient of variation, dan yang terakhir derajat kemiringan atau skew. Sini terdapat soal, yaitu berikut ini merupakan data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah sebuah universitas Islam di Indonesia. Adapun datanya seperti berikut ini, di mana di sebelah sini dapat kita lihat ada 7 program studi yang terdiri dari pendidikan geografi hingga bahasa Arab. Dan kemudian di sini ada jumlah mahasiswa pada tahun 2018 dan juga 2019. Nah, adapun yang akan dicari di sini adalah untuk masing-masing variabel, yaitu dia pada tahun 2019, hitunglah yang pertama mean, median, modus, kuartil pertama dan ketiga. Kemudian yang kedua, hitunglah varian, standar deviasi atau simpangan baku, range, interquartile range, coefficient of variance, of variation, dan z-score. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat derajat kemiringan atau skew. Adapun penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama, di sini data-data yang tadi saya bentuk dulu dalam sebuah tabel seperti berikut ini, di mana data-data pada tahun 2018 dan 2019 ini dia sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dapat kita lihat pada tabel 1 hingga tabel ke-7 ini. Nah, kemudian di sini yang pertama akan dicari adalah mean atau rata-rata. Rumusnya adalah kita jumlahkan semua datanya dari data pertama hingga data terakhir, yaitu sini data ke-7, kemudian kita bagi sebanyak jumlah datanya. Dimana di sini rata-rata itu dia sama dengan 220 ditambah 280 ditambah 300 ditambah 320 ditambah 400 ditambah 400 dan ditambah 500. Kemudian kita bagi dengan 7. Itu dia sama dengan 2420 dibagi 7 sama dengan 345,71. Maka di sini kita dapatkan mean atau rata-ratanya sebesar 345,71. Nah, yang kedua yaitu median. Adapun rumus median itu dia adalah n ditambah 1 dibagi dengan 2. Di mana n ini dia adalah jumlah datanya, yaitu di sini 7 ditambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Nah, maka di sini mediannya kita temukan dia pada data keempat, yaitu dia 320. Maka mediannya dia sama dengan 320. Selanjutnya dia modus. Modus ini dia merupakan data yang dia paling sering muncul. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling sering muncul dia adalah 400 ini. Dia ada 2 kali muncul kan? Maka di sini modusnya dia sama dengan 400. Selanjutnya
kita akan mencari kuartilnya, dimana yang akan kita cari dia adalah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Untuk kuartil pertama, rumusnya dia adalah n ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka ini sama dengan 7 ditambah 1 dibagi dengan 4, itu dia sama dengan 2. Maka kuartil pertama dia merupakan data yang kedua, yaitu 280. Kemudian untuk kuartil ketiga, itu dia rumusnya adalah 3 dikali dengan n ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi dengan 4, sama dengan 3 dikali 2. Maka kuartil ketiga itu dia sama dengan 6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data yang berada pada urutan ke-6 dia merupakan 400. Maka kuartil ketiga kita dapatkan dia sama dengan 400. Nah, selanjutnya range. Range itu dia rumusnya merupakan X terbesar kita kurangkan dengan X terkecil. Nah, ini sama dengan 500 dikurang 220. Kita dapatkan range-nya, yaitu dia sama dengan 280. Selanjutnya interquartile range. Interquartile range itu kita dapatkan dengan mengurangkan Q3 dikurang dengan Q1, atau kuartil 3 dikurangkan dengan kuartil 1. Maka ini sama dengan 400 dikurang dengan 280, itu sama dengan 120. Maka kita dapatkan interquartile range-nya itu dia sebesar 120. Selanjutnya, di sini kita akan mencari standar deviasinya. Nah, adapun rumusnya dapat kita lihat seperti berikut ini. Itu akar dari sigma I sama dengan 1 hingga N XI dikurang dengan min atau rata-ratanya, kita pangkatkan dengan 2, kemudian dibagi dengan N kurang 1. Maka ini dia sama dengan 220 dikurang 345,71 pangkat 2 ditambah 280 dikurang 345,71 pangkat 2 ditambah dengan 300 dikurang 345,71, kita pangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 320 dikurang 345,71 pangkatkan 2, ditambah dengan 400 dikurang 345,71 pangkat 2, dan ditambah lagi dengan 400 dikurang 345,71 pangkat 2, dan ditambahkan lagi dengan 500 dikurang 345,71 pangkat 2. Nah, ini semua kita bagikan dengan 7 kurang 1, atau kita bagikan dengan 6. Nah, di sini kita dapatkan standar deviasinya, yaitu dia sebesar 93,6050467834, atau dia sama dengan 93,61. Selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai varian z-score, kemudian koefisien of variance-nya. Nah, untuk varian dia rumusnya itu dia sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N XI dikurang min atau rata-rata dari X tersebut, kita pangkatkan 2, kemudian dikurang dengan N kurang 1. Maka ini dia sama dengan 93,61 pangkatkan 2, di mana 93,61 ini dia merupakan nilai dari standar deviasi yang sudah kita dapatkan tadi. Maka ini hasilnya yaitu sebesar 8.762,83. Kemudian selanjutnya yaitu z-score. Rumus dari z-score itu dia sama dengan X dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Nah, untuk z-score ini kita akan mencarinya untuk data yang pertama dulu ya. Maka ini dia sama dengan data pertama, yaitu dia 220 dikurangkan dengan rata-rata,
yaitu sebesar 345,71, kemudian dibagi dengan standar deviasi yang tadi, yaitu sebesar 93,61. Maka kita dapatkan nilai z-skornya, yaitu dia sama dengan negatif 125,71 dibagi dengan 93,61 sama dengan min 1,34. Nah, selanjutnya di sini koefisien of variance, di mana untuk mencarinya rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata itu kita kalikan dengan 100%. Maka ini sama dengan 93,61 dibagi dengan 345,71, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka di sini kita dapatkan dia koefisien of variance-nya sebesar 27,08%. Nah, kemudian yang terakhir, derajat kemiringan atau skew. Di mana di sini untuk derajat kemiringan dia dibagi menjadi 3, ada left skew, symmetric, dan right skew. Dimana kalau dia left skew itu dia syaratnya adalah min-nya dia lebih kecil daripada median. Kemudian untuk symmetric, dia min-nya itu atau rata-ratanya itu nilainya sama dengan nilai dari median. Kemudian ada right skew, di mana dia di sini syaratnya median itu dia lebih kecil daripada min, atau min-nya itu dia lebih besar daripada median. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan min-nya itu dia sebesar 345,71 dan kita dapatkan juga mediannya sebesar 320. Nah, maka di sini bisa kita ketahui bahwa min ini dia lebih besar daripada mediannya. Nah, maka berarti derajat kemiringannya itu dia adalah right skew karena min-nya lebih besar daripada mediannya. Baiklah, itu dia cara untuk menyelesaikan soal dari materi kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.